Pada suatu hari, Kancil berjalan-jalan keluar hutan menuju perkebunan milik Pak Tani. Kancil melihat perkebunan milik Pak Tani sangat subur, lalu si Kancil mendekatinya. Wah, mentimunnya segar, kayaknya enak kalau dimakan dan menghilangkan rasa hausku. Lalu Kancil menengok ke kanan dan ke kiri. Aman kayaknya. Sesampainya di perkebunan Pak Tani, Kancil makan satu mentimun. Aduh, yang ini kok kurang enak ya. Coba yang satu lagi. Kelihatannya besar dan kayaknya enak dimakan. Kancil mengambil mentimun-mentimun yang ada di sekitarnya. Setelah kenyang dan mengambil beberapa timun untuk dibawa pulang, kemudian si Kancil bergegas pergi. Perbuatan itu terus diulangi keesokan harinya. Si Kancil mencuri kembali timun milik Pak Tani. Kemudian si Kancil berbicara, "Aku punya tempat makanan banyak, jadi tidak usah cari makanan-makanan lagi. Besok aku akan kembali ke sini." Siang harinya, Pak Tani datang ke kebun miliknya untuk melihat dan merawat kebun mentimun miliknya. Setelah sampai, Pak Tani kaget karena mentimun miliknya berserakan bekas gigitan hewan dan banyak mentimunnya yang hilang. Pak Tani sangat marah melihat mentimunnya banyak yang hilang. Kemudian Pak Tani berpikir untuk menangkap si pencuri mentimunnya. Sembari istirahat bagaimana mencari pencurinya, Pak Tani akhirnya menemukan ide dengan memasang jebakan orang-orangan dan menggunakan lem di tubuh orang-orangan tersebut. Pak Tani berbicara sendiri. Lem di tubuh boneka orang-orang ini, Pak Tani berbicara, "Mudah-mudahan berhasil. Besok saya tangkap kamu pencuri timunku," ujar Pak Tani sambil kesal. Maka dibuatnya boneka orang-orangan tersebut. Jadilah boneka orang-orangan. Si Kancil datang kembali dengan niat untuk mencuri mentimun milik Pak Tani. Si Kancil terkejut. Sambil berbicara dalam hati, "Kok Pak Tani pagi-pagi sudah datang ke kebun, padahal hari-hari sebelumnya tidak pernah ada di pagi hari?" Gerutu si Kancil sambil menyelimat di semak-semak untuk mengawasi Pak Tani tersebut. Setelah mendekat, di dalam semak-semak itu, Kancil tertawa. "Emangnya saya bodoh, Pak Tani, membuat boneka orang-orangan?" Dia berpikir, "Saya bisa dibodohi. Saya kan si Kancil yang cerdik," ujarnya sambil mendekati kebun tersebut. Kancil memang cerdik, tapi dia tidak menyangka bahwa boneka orang-orang tersebut dipasang lem untuk menjebaknya. Dengan tenang, si Kancil mendekati boneka itu sambil menendang-nendang dan mengejek Pak Tani. Tetapi siapa sangka kaki si Kancil satu persatu tidak bisa dilepaskan dan menempel pada boneka orang-orangan tersebut. Kancil sangat kaget dan dia terperangkap di boneka tersebut. Kemudian datanglah Pak Tani. Pak Tani dengan senang hati dan sangat kesal, dia memergoki si Kancil yang sudah terperangkap di boneka orang-orangan itu tersebut. Ditangkaplah si Kancil, lalu dibawanya ke rumah untuk dikurung. "Ayo Kancil, ikut aku kau,"
Akhirnya, kutangkap juga kau karena sudah mencuri timun-timunku. Malangnya, si kancil yang telah tertangkap oleh Pak Tani, dikurunglah dia. Di malam hari, kancil berpikir untuk mencari cara untuk bisa kabur dari kurungannya. Dan di malam itu, si kancil dijaga oleh anjing milik Pak Tani. Dan dipanggillah si anjing tersebut. Kancil memanggil si anjing untuk mendekatinya. "Hei anjing, kemarilah." Lalu si anjing datang menghampiri si kancil. "Ada apa kamu memanggilku? Jangan meminta saya untuk melepaskanmu dari kurungan itu, karena saya anjing yang setia pada Pak Tani." "Siapa yang meminta kamu untuk mengeluarkanku? Justru saya senang berada di kurungan ini." "Dasar kancil bodoh, dia senang dikurung. Tahu besok akan dibuat untuk disembelih." "Kamu salah anjing. Saya dikurung bukan untuk disembelih, melainkan saya akan dinikahkan oleh Pak Tani kepada anaknya yang cantik jelita." "Kamu bohong. Kamu hanya mau menipu saya," jawab si anjing. "Ya sudah, kalau kamu tidak mendapatkan anak Pak Tani yang cantik itu, biar aku saja yang akan menikahinya," kata kancil sambil tertawa. Sambil berpikir, si anjing sedikit-sedikit terpengaruh dengan omongan si kancil. Lalu mendekatlah si anjing pada kancil. "Benarkah begitu, kancil? Benarkah begitu? Besok kamu akan dinikahkan sama anak Pak Tani yang cantik jelita itu?" "Jarah, benarlah anjing. Masa saya berani membohongi kamu yang besar dan kuat?" Akhirnya si anjing terpengaruhi oleh omongan kancil. "Ya sudah kalau begitu. Tukar, biar saya saja yang ada di dalam dan kamu pergi cepat jauh-jauh dari sini." Maka bertukarlah dan dibukakanlah kunci kurung oleh sang anjing. Setelah anjing masuk ke dalam, maka si kancil mengunci kembali. Kemudian dia lari dan tertawa. "Kamu tertipu anjing. Sebenarnya omongan itu saya bohong." Berlarilah kancil sambil bahagia. Hahaha. Pesan moral yang terkandung pada cerita ini yaitu janganlah kita melakukan kejahatan, karena sepandai-pandainya kita suatu hari akan ketahuan. Dan janganlah berpikiran pendek. Berpikirlah sebelum melakukan perbuatan, seperti yang diperbuat oleh sang anjing. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.